Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Tetap masuk teleponnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi pada pagi hari ini, yaitu Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah memasuki episode yang ke-168. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah membersamai kita guru kita Ustadz Agus Kaca yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini pada Golden Habit Forum kali ini. Dan karena kita masih ada di suasana Agustus ini, sebenarnya topiknya pun ini masih berkaitan dengan kemerdekaan. Insya Allah Ustadz Agus Sukaca akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini dengan membawakan topik merdeka dari sesama manusia. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Monggo Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah tersebar dari Pulau Papua hingga Sumatera. Di antaranya ada dari NTT, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, lengkap, Timur, Tengah, ya, Jawa Barat, DKI, ini ada semua, Sumatera, dari Lampung ada, dari Batam ada, alhamdulillah. Hari ini, ya, Sabtu 24 Agustus 2024, kita berjumpa kembali di dalam Golden Habit Forum episode yang ke-168. Bulan Agustus ya, adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sejak 17 Agustus yang lalu, kita membahas tentang makna kemerdekaan. Nah, di Sabtu yang lalu kita sudah membahas merdeka ya, dalam menghadapi kesenangan. Ya. Dan hari ini ya, kita akan merdeka ya, di dalam menghadapi sesama manusia. Dan ini sebenarnya merupakan inti dari ajaran Tauhid. Ya. Memerdekakan diri dari apa saja selain Allah. Topiknya merdeka dari sesama manusia. Kita sebagai seorang Muslim itu wajib menyatakan pernyataan kebebasan. Artinya pernyataan merdeka. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah.
Jadi kita merdeka dari berbagai macam ilah dan kita hanya mengikatkan kepada satu ilah, yakni Allah. Ini inti dari syahadat kita, menafikan, mengabaikan semua jenis ilah kecuali Allah. Jadi kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Yang lain-lain itu hanya boleh ditaati sepanjang selaras dengan Allah. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita bisa mendefinisikan apa itu ilah. Ilah adalah sesuatu yang dijadikan pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan, yang menjadikan pertimbangan itu apa? Nah, yang dijadikan pertimbangan terpenting itulah ilah. Jadi kita membebaskan diri dari semua jenis pertimbangan yang tidak selaras dengan Allah. Ini artinya syahadat. Menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Nah, pernyataan syahadat kita, la ilaha illallah, itu banyak ujiannya. Karena kenyataannya banyak yang dijadikan ilah. Al-Quran menyebut yang bisa dijadikan ilah antara lain adalah kesenangan, syahwat, ya, nafsu, ya, hawa. Ini bisa menjadi ilah. Ini sudah kita bahas pada Sabtu yang lalu. Benda-benda, patung-patung, ya, itu bisa dijadikan ilah. Manusia itu juga bisa dijadikan ilah. Ya. Kapan manusia menjadi ilah? Ya. Nah, ada dua jenis ya, ilah manusia. Ya. Ada manusia yang merasa dirinya sebagai ilah, ya. Dan ada manusia yang memperlakukan orang lain sebagai ilah. Ya. Jadi ada yang merasa percaya diri, menyatakan dirinya sebagai ilah. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang masalah ini. Contoh manusia yang menyatakan dirinya sebagai ilah adalah Fir'aun. Dapat dibaca di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fa'uqid li ya Haman alat tin waj'alli sorhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Dan berkata Fir'aun, wahai para pembesar negeri, aku, ini kata Fir'aun, tidak mengenal bagi kalian ilah selain diriku. Maka bakarkanlah tanah untukku, wahai Haman. Maksudnya membuat semacam batu bata, begitulah. Kemudian buatkan bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat ilahnya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Ini kepercayaan diri Fir'aun, kesombongan Fir'aun, menyatakan diri sebagai ilah. Bagaimana aktualisasi Fir'aun sebagai ilah? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, ayat 124. Ya.
Wa qala Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Inna hadza lamakrun makkartumuhu fil Madinah litukhriju minha ahlaha. Fa sawfa ta'lamuna la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Summa la usallibannakum ajma'in. Fir'aun berkata, mengapa kalian telah beriman kepadanya sebelum aku memberikan izin? Ini maksudnya beriman kepada Allah, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Sungguh, ini benar-benar makar yang telah kalian rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilangan. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini Fir'aun sebagai ilah, ya, itu karena apa? Karena aturan-aturan meskipun itu bertentangan dengan aturan Allah harus ditaati. Siapa yang tidak taat akan diberikan sanksi. Dan ini sanksinya berat. Potong tangan dan kaki bersilangan. Jadi Fir'aun memberikan sanksi yang luar biasa bagi yang mengabaikan perintah Fir'aun. Mengabaikan aturan-aturan yang dibuat oleh Fir'aun. Nah, jadi dia sebagai ilah, karena titahnya, perintahnya, aturan-aturannya tidak selaras dengan aturan-aturan Allah, dan itu harus ditaati. Maka Fir'aun dinyatakan sebagai ilah. Dia menyatakan dirinya sebagai ilah. Karena tidak ada atau tidak boleh ada ketaatan selain ketaatan kepada Fir'aun. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang ada manusia-manusia model Fir'aun atau Fir'aun kontemporer? Yang diceritakan Al-Quran adalah kejadian yang telah berlalu di masa lalu pada zaman Nabi Musa, seorang Fir'aun yang merasa menyatakan dirinya sebagai ilah. Nah, di dalam zaman sekarang, saat ini, dia seperti Fir'aun kalau ya, berkuasa. Jadi orang yang berkuasa, baik itu pejabat negara, pejabat organisasi, perusahaan, kemasyarakatan, atau bahkan di dalam keluarga. Kekuasaannya mengabaikan aturan Allah dan memaksa orang lain mengikutinya dan memberi sanksi bagi yang mengabaikannya. Itu intinya, ya, punya kuasa, kekuasaannya mengabaikan aturan Allah dan memaksa orang lain mengikutinya. Yang tidak mengikutinya diberikan sanksi. Nah, ini model Fir'aun. Nah, apakah sekarang ada? Ya, saya kira banyak, ya, orang-orang yang berlaku sebagai Fir'aun. Antara lain, ya, contohnya membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, kemudian mewajibkan semuanya mengikutinya. Contoh, membuat aturan seragam yang membuka aurat. Allah memerintahkan menutup aurat, kok ada orang yang berkuasa memerintahkan semua yang berada di dalam lingkungan kekuasaannya wajib menggunakan seragam yang menampakkan auratnya. Nah, ini kita banyak melihat, ya. Misalnya di
perusahaan-perusahaan, ya, di maskapai penerbangan, ya, yang seragamnya seragam yang menampakkan detail aurat, bahkan ada yang tampak. Ya. Nah, wajib diikuti. Ya. Maka ini sebenarnya seperti Firaun, ya, membuat aturan, ya, membuat regulasi yang berbeda dengan aturan Allah, menyelisih, menentang aturan Allah. Atau mungkin ada yang berkuasa memerintahkan pelanggaran terhadap larangan Allah. Pelanggaran Allah justru diperintahkan. Dalam bentuk apa? Ya, banyak. Allah melarang zina, tapi ada penguasa yang memerintahkan zina. Ya, menyediakan para tamu-tamu pentingnya, ya, gadis-gadis, ya, atau wanita-wanita untuk melayani, ya, atau untuk segala sesuatu, ya. Jadi memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Atau memerintahkan mengabaikan perintah Allah. Membuat jadwal, tidak memperhatikan waktu sholat. Nah, ketika waktu itu dijalani, orang tidak boleh melakukan sholat. Ya. Kita melihat ada perusahaan-perusahaan yang karyawannya itu tidak bisa sholat. Karena dilarang oleh perusahaannya. Saya kebetulan punya relasi atau misalnya pasien-pasien yang bekerja pada perusahaan-perusahaan non-Muslim. Dari waktu kerjanya mulai jam 10 sampai malam, tidak diberikan kesempatan untuk sholat duhur, sholat asar. Ya. Nah, ini sebenarnya seperti Firaun di zaman kontemporer ini. Sehingga contoh Firaun di zaman kontemporer ini sebenarnya banyak. Kita bisa melihat di lingkungan kita, mulai tingkat pejabat negara, ya, sampai ke tingkat keluarga, ketika membuat regulasi-regulasi, ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan yang Allah atur, maka sesungguhnya dia telah berlaku seperti Firaun. Mendaku dirinya sebagai ilah. Meskipun dia tidak mengatakan, ya, aku ini ilah. Ya. Firaun itu yang terang-terangan, ya, aku tidak mengenal bagi kalian ilah kecuali diriku. Kemudian tipe yang kedua, ya, adalah tipe yang memperlakukan orang lain sebagai ilah. Kalau tadi mendaku dirinya sebagai ilah, tipe yang kedua adalah memperlakukan orang lain sebagai ilah. Ini dalam Quran, ya, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? At-Taubah 30. Ayat selanjutnya,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh mengabdi ilah yang esa. Tidak ada ilah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi, Nasrani itu menjadikan orang-orang alim ya, dan rahib-rahib itu sebagai Rabb, sebagai ilah. Ini maksudnya sebagai sosok yang apapun yang dikatakan itu dituruti. Ya. Menjadi ilah. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, dilakukan. Nah, bagaimana aktualisasinya pada zaman ini? Ya. Dalam kondisi kontemporer, menaati orang lain meskipun tidak sesuai aturan Allah. Itu implementasi ya, dari menjadikan orang lain sebagai ilah. Jadi mungkin karena dia alim, disuruh mengabaikan perintah Allah, ada juga yang mau. Ya. Berapa waktu yang lalu ya, ada berita seorang guru ngaji ya, menodai, ya, menzinai murid ngajinya. Ya, murid ini nggak bisa menolak, ya. Karena apa? Karena sang guru harus ditaati, tidak bisa menolak. Ya. Padahal orang alim ya, itu mestinya melakukan sesuatu, mempengaruhi orang berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah. Tetapi kalau ada orang alim kok mengajak sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka orang alim tadi sudah diperlakukan sebagai ilah. Ini di dalam kontemporer sekarang saya kira banyak ya. Orang yang mau disuruh mengabaikan perintah Allah, ya, dia telah memperlakukan orang yang menyuruh tadi itu sebagai ilah. Disuruh apa namanya perintah kok diabaikan. Kamu jangan sholat. Pas kerja jangan sholat. Nah, kok mau? Berarti dia sudah menjadikan bosnya, ya misalnya orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, tidak diberikan waktu sholat, nggak boleh sholat, kemudian dia tetap bekerja di situ, ya, tetap bekerja di situ, tidak mencari pekerjaan yang lain. Pada waktu itu kalau dia betul-betul tidak sholat, ya, dia telah menjadikan bosnya itu menjadi ilah. Ya. Mau disuruh melaksanakan larangan Allah, ya. Kok mau apa namanya disuruh berbohong mau. Ya. Ini hati-hati Bapak sekalian, ya. Terutama di keluarga. Misalnya ada orang yang mencari, ya, nyuruh kepada anaknya misalnya, nanti kalau itu cari, bilang Bapak nggak di rumah ya. Karena khawatir untuk menemui orang itu, maka anaknya disuruh berbohong, nanti kalau orang itu datang, bilang Bapak tidak di rumah. Nah, kemudian ngomong, Bapak tidak di rumah. Ini berarti Bapak ini sudah sangat imperatif ya, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Ya. Bohong itu tidak boleh,
dia memerintahkan kepada anaknya berbohong, anaknya mau, berarti dia sedang mengajari anaknya untuk mengabaikan Allah. Ya, yang jadikan pertimbangan terpenting adalah bapaknya. Maka bapak di sini, ya, dia bisa menjadi ilah ketika kemudian anak-anaknya lebih menaati bapaknya meskipun, ya, berbeda dengan Allah. Kalau menaati itu selaras, ya itu sudah seharusnya. Memerintahkan untuk jujur, minta untuk jujur, diikuti. Nah itu sebenarnya dia sedang menaati perintah Allah. Disuruh berkhianat kok mau, ya. Itu artinya orang yang menyuruh berkhianat tadi sudah menjadi ilah. Kenapa? Allah melarang berkhianat, orang lain menyuruh berkhianat, kok memilih suruhan orang lain, perintah orang lain untuk berkhianat. Berarti dalam hal ini dia mengabaikan Allah. Allah tidak dijadikan pertimbangan terpentingnya, tetapi yang dijadikan pertimbangan terpentingnya adalah manusia yang menyuruh berkhianat tadi. Mau berseragam membuka sebagian aurat. Ya. Karena apa? Karena aturan. Ya. Kalau di sini, ya seragamnya you can see. Kok bersedia melakukan padahal Allah melarang. Di sini manusia yang menyuruh untuk berpakaian you can see itu sudah menjadi ilahnya. Mau korupsi karena sayang istri, ya. Istrinya minta banyak, ya gajinya nggak cukup, dilakukan dengan korupsi demi sayang istri. Maka di sini istri telah menjadi ilah baginya. Nah, bagi pemuda-pemudi sekarang ini, banyak orang yang mau berzina karena alasannya sayang pacar. Yang minta pacar, ya, zina pun dilakukan karena takut kehilangan. Maka pacar, ya, di sini naik derajatnya, ya, diperlakukan sebagai ilah. Bapak Ibu saudara sekalian, maka kalau kita membebaskan pengaruh manusia yang tidak selaras dengan pengaruh Allah, itu artinya kita bersyahadat, berta'alluq hanya kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada manusia yang kita taati, yang kita turuti, dengan catatan kita menaati, menuruti sepanjang sesuai dengan Allah, maka ketaatan kepada selain Allah tadi menjadi bagian ketaatan kita kepada Allah karena selaras. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika manusia mempengaruhi kita sehingga kita mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan aturan-aturan Allah, maka di situ kita mengingkari syahadat la ilaha illallah. Nah, menjadikan sesama manusia sebagai ilah, yakni saat manusia dijadikan pertimbangan terpenting melebihi Allah dalam berpikir dan memutuskan urusannya, maka manusia tadi telah diperlakukan sebagai ilah. Dan ini bahaya, Bapak sekalian. Inti tauhid sebenarnya adalah membebaskan diri
memerdekakan diri dari semua jenis pengaruh yang tidak selaras dengan pengaruh Allah. Inilah inti sehingga terhadap manusia, ketaatan, ketundukan kita kepada manusia dalam rangka ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau ini menjadi ukuran kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita menjadi manusia merdeka yang semerdeka-merdekanya, karena hubungan kita dilandasi dengan hubungan kita kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam berinteraksi dengan sesama manusia akan bernilai ibadah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, nampaknya memang bertauhid itu paling berat di dalam agama. Mudah-mudahan kita dapat memerdekakan diri dari sesama manusia. Tidak ada manusia yang mendaku, kita jangan sampai mendaku sebagai ilah atau berperilaku sebagai ilah. Dan jangan sampai memperlakukan orang lain sebagai ilah. Hadanallah ya kumajma'in. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.